Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, atas kasih karunia yang Tuhan anugerahkan kepada kami, lewat kehidupan kami yang ada pada saat ini. Jikalau kami boleh menikmati kelanjutan kehidupan kami pada pagi hari ini, dengan keadaan yang sehat dan selamat, bukan karena kami baik, bukan karena kami kuat, tetapi karena Tuhan yang memperkenankan semuanya bagi kami. Tuhan, ampuni dan kuduskanlah hati dan pikiran kami dari segala kejahatan yang telah kami lakukan, agar hari ini kami diberi hikmat untuk menjalani hidup ini demi untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa di surga, berkati seluruh umat Tuhan dimanapun mereka berada pada pagi hari ini, agar kami semua tetap sehat dan selamat menjalani kehidupan kami pada hari ini. Terima kasih Bapa di surga, karena Engkau berkenan menopang perjalanan hidup kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Anak Allah yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam, selamat pagi dan selamat bertemu kembali di dalam pembacaan firman Tuhan kepada semua umat Tuhan dimanapun kita berada pada pagi hari ini. Doa kami, Tuhan memberkati dan memagari kita semua, agar tetap hidup di dalam kedamaian daripada Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita membaca firman Tuhan sebagai renungan bagi kita pada pagi hari ini, di dalam kitab Keluaran, pasal yang pertama, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu, pengawas-pengawas Rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yakni Pitom dan Raamses. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Jemaat yang kami kasih di dalam Tuhan, dari ayat firman Tuhan yang telah kita baca pada pagi hari ini, saya membawa kita merenungkan sebuah tema, fokus pada janji Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pasal pertama di dalam kitab Keluaran ini merupakan salah satu awal penggenapan janji Allah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, yaitu membuat keturunan makin hari makin banyak, makin hari makin ditakuti. Sejak keluarga Yakub telah berpindah ke Mesir, banyak generasi yang dilahirkan di sana. Perkembangan yang begitu cepat yang dialami oleh bangsa Israel ini
membuat Firaun merasa terancam. Oleh karena itu, Firaun berusaha mencari jalan bagaimana ia boleh menghalangi bangsa Israel ini semakin hari semakin besar jumlahnya. Ia menggunakan 2 orang bidan, yaitu Sifra dan Pua, yang diperintahkan untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir. Selain dengan cara pembunuhan bayi ini, Firaun juga menindas bangsa Israel ini dengan kerja paksa. Mereka ditugaskan untuk membangun kota-kota perbekalan, yaitu Pitom dan Ramses. Mereka dipaksa untuk membuat pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata, dan berbagai pekerjaan di padang. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang kita lihat di dalam ayat yang ke-12 ini, makin mereka ditindas dengan begitu hebat, semuanya tidak akan menggagalkan rencana Tuhan untuk menjadikan bangsa Israel sebagai bangsa yang besar, bangsa yang ditakuti. Makin ditindas, makin bertambah banyak, dan berkembanglah mereka sehingga orang Mesir dan Raja Firaun makin takut. Usaha membunuh bayi laki-laki Ibrani ini melalui bidan Sifra dan Pua juga tampaknya sia-sia, sebab Tuhan telah membuat kedua bidan itu lebih takut kepada Tuhan daripada Firaun. Kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-17. Di dalam semuanya ini, Tuhan mau agar bangsa Israel tetap fokus kepada janji Tuhan yang disampaikannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Sebab Tuhan yang berjanji tidak pernah mengingkar janjinya. Janji Tuhan kepada Abraham sungguh digenapinya, keturunan Abraham akan menjadi bangsa yang besar. Jemaat yang kami kasih di dalam Tuhan, tidak ada manusia yang dapat menggagalkan rencana Tuhan itu, termasuk Firaun yang memiliki kuasa atas seluruh Mesir sekalipun. Semakin bangsa Israel ini ditindas, semakin mereka berkembang, semakin mereka dihambat, semakin mereka merambat. Kita sebagai umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan, yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, kita layak menerima janji Tuhan ini di dalam kehidupan kita. Saat kita menanti penggenapan janji Tuhan di dalam hidup ini, kita juga selalu berdepan dengan tekanan dan pergumulan hidup. Tetapi semuanya tidak dapat menggagalkan rencana dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau kita membaca di dalam Mazmur pasal yang ke-12 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8, firman Tuhan berkata, janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Engkaulah Tuhan yang akan menepatinya. Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, apakah kita masih percaya akan janji Tuhan di dalam hidup ini? Ingat, Ia yang berjanji akan menggenapinya bagi kita. Terpujilah nama Tuhan. Biarlah kita senantiasa fokus kepada janji Tuhan, sekalipun lambat atau cepat Tuhan menggenapinya. Tuhan tahu apa yang kita nantikan di dalam janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, marilah kita memelihara persekutuan kita dengan Tuhan, makin hari makin dekat kepadanya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Firman-Mu yang hidup dan kudus ini, firman-Mu tidak akan kembali kepadamu dengan sia-sia. Setiap telinga yang mendengar dan hati yang percaya dan menerimanya akan diberkati olehnya. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa untuk hamba-hamba-Mu pada saat ini, baik yang melayani sebagai gembala jemaat, baik yang melayani sebagai penginjil, yang melayani sebagai guru sekolah teologi,
sebagai misionaris, sebagai pemimpin-pemimpin di dalam gereja. Tuhan, tolong berikan kami kekuatan dan urapan agar kami dapat melakukan semua pelayanan ini dengan baik, seperti mana yang Engkau kehendaki bagi kami. Terima kasih atas berkat penyertaan-Mu kepada kami ya Tuhan, dimanapun kami berada, kemanapun kami pergi. Tuhan, kami tetap percaya dengan penyertaan kuasa-Mu, Tuhan, kami dapat melakukan semua pelayanan ini dengan kekuatan kuasa di dalam urapan Roh-Mu yang kudus. Kami juga berdoa untuk setiap kawasan dan setiap lorong di mana umat-Mu sedang berada pada saat ini. Apapun roh yang bertapak dan berkarya untuk mengganggu ketenteraman dan keselamatan kami. Kami berdoa dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, agar kuasanya dihancurkan dan dilumpuhkan, agar umat-Mu tetap aman dan selamat, melakukan segala pekerjaan dari dalam tempat dimanapun mereka berada. Terima kasih atas pemagaran perlindungan-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk keselamatan dan keamanan negara kami Malaysia, agar diselamatkan dari segala bencana alam dan juga dari segala serangan kuasa penyakit, agar kami tetap aman dan selamat menjalani segala pekerjaan dan aktiviti yang kami lakukan. Tuhan, kami percaya Engkau adalah Tuhan yang mempunyai bangsa dan negara ini. Tuhan, Engkau yang memberi hikmat kepada pemimpin-pemimpin negara kami, agar mereka dapat memimpin kami sesuai dengan hikmat yang daripada-Mu, agar kami sebagai rakyat senantiasa hidup di dalam keadaan yang aman dan selamat. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Izinkan Roh Kudus-Mu berkarya di dalam persekutuan umat-Mu dimanapun berada pada saat ini, yang sedang berkumpul memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami percaya dengan kehadiran Roh Kudus-Mu dapat melakukan pemulihan dan pembaharuan di dalam kehidupan setiap umat-Mu. Kami percaya dengan firman-Mu bahwa di akhir zaman ini Engkau akan melakukan penuaian bagi jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau menyembuhkan anak-anak ketebusan-Mu yang berada di dalam penderitaan sakit penyakit. Apapun penyakit yang mereka alami pada saat ini, tidak ada sesuatu yang boleh menghalangi kuasa Tuhan untuk menyelamatkan serta menyembuhkan mereka dari segala penderitaan sakit penyakit yang mereka alami pada saat ini, baik yang sedang berbaring di dalam rumah mereka sendiri maupun yang berada di dalam rumah sakit. Kami percaya pada waktu mereka berseru kepada-Mu, Tuhan, Engkau menyendingkan telinga-Mu untuk mendengar, serta mengulurkan tangan-Mu ya Tuhan, menjamah bahagian tubuh yang sakit. Oleh kuasa bilur-Mu, Tuhan, mereka disembuhkan pada saat ini. Terima kasih Bapa di surga. Tuntunlah kami dengan gada dan tongkat-Mu, kemanapun kami pergi, dimanapun kami berada sepanjang hari ini. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau berkenan mendengar dan menjawab seruan doa kami. Kami berdoa dan mohon semuanya ini dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.